Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frediko Otavalerin dengan NIM 2210912210029. Jadi saya akan membahas dan menjelaskan mengenai kompetensi kesehatan masyarakat. Untuk kompetensi kesehatan masyarakat terdiri dari 8 kompetensi, yaitu yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Yang kedelapan, yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Dari 8 kompetensi tersebut, saya akan menjelaskan 2 kompetensi dari semua kompetensi yang ada, yaitu yang pertama, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Dan yang kedua, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang pertama, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Komunikasi dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat adalah sebagai proses penyampaian atau memberi edukasi bagaimana semua masyarakat atau komunikan menerima berbagai prinsip sehat dan tujuan kesehatan dapat dipahami dalam hidupnya. Tanpa melalui komunikasi, berbagai edukasi pemberdayaan kesehatan tidak dapat tersampaikan terhadap komunikan. Kompetensi ini menjelaskan bahwa kita memiliki kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan efektif dalam peran kita sebagai lulusan kesehatan masyarakat. Berkomunikasi dengan efektif dimaksud dengan kemampuan kita dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan baik dan tanpa adanya hambatan. Juga dimaksud dengan kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat paham dengan baik mengenai apa yang kita sampaikan dan katakan. Kemampuan komunikasi efektif membuat kita dapat memberitahukan suatu pesan kepada masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak terjadinya ketidakpahaman dari masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Secara sederhana, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya memberikan bantuan layanan kesehatan yang tidak hanya berupa sarana kesehatan berbentuk fisik. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan lebih mengarah pada bentuk edukasi atau pendidikan penyuluhan akan hidup sehat kepada masyarakat. Pemberdayaan kesehatan berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Bahkan juga kesehatan mempengaruhi semua masyarakat. Sebagai contoh, satu jenis penyakit menular yang diderita oleh seseorang akan menularkan kepada orang banyak dan bahkan mengakibatkan kematian. Contohnya seperti COVID-19 atau HIV dan sebagainya. Pemberdayaan kesehatan bagian dari upaya membuat masyarakat lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas bahwa ia akan paham kesehatan jauh lebih penting bila dibandingkan dengan hal lainnya. Pemberdayaan kesehatan ini akan memberi suatu kesadaran yang tinggi berdasarkan suatu pengetahuan yang didapatkan melalui pemberdayaan kesehatan tersebut. Tanpa sehat, tidak seorang pun manusia dapat melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Kesehatan
adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat merupakan aset yang harus dijaga, dilindungi, dan ditingkatkan. Semua orang, baik secara individu maupun kelompok dan masyarakat di mana saja dan kapan saja, mempunyai hak untuk hidup sehat dan memperoleh pelindungan kesehatan. Suatu pemberdayaan kesehatan masyarakat penting dilakukan karena merupakan kewajiban dari pemerintah. Namun, masyarakat harus memiliki tingkat peran serta yang tinggi untuk mendukung program pemberdayaan kesehatan tersebut. Suatu kesadaran yang diharapkan adalah keberhasilan dari pemberdayaan kesehatan bukanlah semata-mata untuk pemerintah. Jika telah tercapai perilaku hidup sehat ini, berhasilnya membangun suatu peradaban hidup sehat, akan tercipta masyarakat yang cerdas, akan mampu melihat serta mempunyai rasa sebagai bagian dari aktor yang memberdayakan. Secara sederhana, dapat ditegaskan salah satu tujuan pentingnya pemberdayaan kesehatan masyarakat adalah selain untuk menekan angka jumlah kematian, juga untuk membangun tatanan hidup sehat bagi masyarakat, dan ini merupakan program-program pemerintah yang diwujudkan melalui berbagai program kesehatan.